Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada acara podcast pada hari Ahad 5 September 2021. Dan saya sebagai tamu baru, ya, anggota baru, Ahmad Reza nama saya. Insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi host bersama dengan narasumber yang selalu membersamai kita, yaitu Ustadz Danang Hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Kemudian beliau juga sebagai founder dari Mojokerto Hijrah. Mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini kita bisa kembali mengambil atau beristifadah ilmu dari beliau Hafizahullah. Kemudian perkara yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan, lam yashkurillaha man lam yashkurin nasa. Maka pada kesempatan kali ini kami berterima kasih kepada pihak NCO yang sudah memberikan tempat kepada kami, kemudian kepada para kru-kru dari Al-Ansor TV lalu Mojokerto Hijrah yang ikut membantu dalam mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka semua dengan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Kemudian bagaimana, Ustaz? Kita langsung saja, Ustaz. Monggo, kalau saya kan cuma jawab pertanyaan saya pikir harus formal begitu. Oh, enggak. Santai saja. Saya ngikut saja, Ustaz. Baik. Tema kita kali ini seperti yang sudah disebarkan adalah ngaji masa pandemi. Why not? Ya. Ngaji masa pandemi, why not? Baik. Begini, Ustaz. Biasanya kalau berkaitan dengan masalah ngaji, ini adalah hal yang sering, apalagi di masa sekarang itu pemuda itu kurang memperhatikan, Ustaz. Nah, mungkin apa sih sebenarnya, Ustaz, hukum menuntut ilmu agama bagi kaum muslimin, khususnya bagi pemuda, Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi memang kalau kita ngomong tentang belajar, ngaji, menuntut ilmu agama, itu sebenarnya memang nggak jauh-jauh daripada kita berbicara masalah umur yang masih muda. Kenapa, Ustaz? Karena orang belajar itu identik dengan anak muda. Kalau orang tua mah ya sudah, istilahnya kalau mereka umur udah 40, umur udah 50 kan gitu. Jadi kadang mereka udah mau ngaji itu sudah umur segini ngapain lagi ngaji gitu kan. Umur segini ngapain lagi belajar. Jadi biasanya memang ketika kita belajar apapun itu ilmunya, kita mau belajar agama, kita mau belajar sains misalkan, kita mau belajar ilmu-ilmu yang lain, maka itu biasanya umur-umur muda ini yang harusnya produktif untuk belajar. Nah, maka khususnya untuk masalah agama, memang Rasulullah SAW itu telah memberikan wejangan kepada kita semua sebagai kaum muslimin, yang mana kita dituntut untuk beribadah kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Nah, gimana kita beribadah kepada Allah kalau kita nggak pernah ngaji? Ngaji itu tujuannya supaya kita tahu cara untuk beribadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi ngaji, belajar agama. Jadi ngaji, belajar agama itu memang wajib bagi setiap muslim, ya. Jadi wajib bagi setiap muslim. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini juga dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat muda sudah tidak dilakukan. Mereka semangatnya belajar bagaimana? Seperti sahabat Ibnu Abbas, mereka sangat semangat sekali belajar. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, kemudian sahabat Abdullah bin Zubair. Para sahabat-sahabat ini sahabat muda yang semangat sekali belajar. Bahkan para sahabat yang dicontohkan bukan hanya sahabat yang muda saja, bahkan yang tua pun semangat. Ada satu kisah di mana sahabat Umar bin Khattab itu punya tetangga itu kalau pas ngajinya Rasulullah SAW itu gantian sama tetangganya, karena
mereka sudah berumur, ada kewajiban tanggungan keluarga, harus bekerja, jadi nggak bisa terus ngikuti kajiannya Rasulullah SAW secara rutin. Maka sahabat Umar bin Khattab dan tetangganya tadi bergantian. Siapa yang datang ke kajian, ngeresum kajiannya, disampaikan kepada temannya. Kalau gilirannya Umar yang datang kajian, maka Umar kembali ke rumah, ngeresum kajiannya, disampaikan ke temannya. Dan mereka ketika itu umur-umur sudah umur-umur tua. Kita lihat umur yang tua saja semangat, apalagi yang muda. Maka intinya adalah bagaimana hukum belajar agama. Maka hukum belajar agama adalah wajib bagi setiap muslim, apalagi ditekankan lagi bagi anak-anak muda. Jadi mungkin kita bisa membuat jargon gini ya. Anak muda nggak ngaji itu nggak keren. Harusnya gitu. Jadi anak muda yang nggak ngaji itu nggak keren. Pemuda muslim yang keren itu adalah yang mau ngaji. Kayak gitu. Masya Allah. Jawabannya ya super dan kepemudaan sekali. Iya. Ini juga ya, Masya Allah. Juga kepada kru-kru ini, alhamdulillah ya, semuanya masih pada muda ya. Iya, kru-kru kita masih jomblo. Beberapa saja yang sudah laku. Kemudian Ustadz, nah kalau tadi dikatakan mengaji itu adalah fardhatun ala kulli muslim, bagaimana cakupan belajar yang wajib itu? Apakah kita harus belajar semua ilmu agama, ataukah ada beberapa ilmu yang memang harus kita pelajari sebagai muslim? Baik, kita tahu tadi bahwasanya belajar agama adalah wajib bagi setiap muslim. Memang pasti akan muncul pertanyaan, berarti apakah setiap muslim itu wajib mempelajari seluruh kitab di pondok kan gitu? Berarti harus bisa bahasa Arab, berarti harus ngaji nahwu shorof supaya bisa ini, harus ngaji tafsir Jalalain, ngaji usul tafsir, ngaji bla bla bla. Yang mana ilmu-ilmu itu mungkin santri yang berpuluh-puluh tahun pun masih bingung. Misalkan ilmu faraid, misalkan ilmu ilmu falak untuk mengetahui waktu sholat dan sebagainya. Makanya Imam Nawawi dalam Muqaddimah kitab Al-Majmu', Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membagi ilmu ini ada 3 dari sisi hukum mempelajarinya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Muqaddimah Al-Majmu', beliau memberikan menyampaikan satu bab tentang hukum dalam ilmu yang dipelajari. Secara umum ilmu yang dipelajari hukumnya ada 3. Ada yang hukumnya wajib untuk dipelajari, ada yang hukumnya sunnah untuk dipelajari, ya. Ada yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari, ada yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari, ada yang hukumnya sunnah untuk dipelajari. Nah, maka yang menjadi tanggungan bagi setiap muslim yaitu yang hukumnya fardu ain tadi. Karena tidak boleh seorang muslim pun tidak mempelajari ilmu ini. Apa yang dimaksud ilmu yang fardu ain, atau ilmu apa saja yang masuk dalam kategori fardu ain untuk dipelajari? Yaitu yang pertama adalah tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan kewajiban secara langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kewajiban antara dia dengan Allah. Misalkan orang sudah mukallaf, berarti dia sudah wajib sholat. Maka ketika itu dia harus mempelajari tata cara sholat. Belum datang bulan Ramadan, masih belum ada kewajiban untuk mempelajari ilmu puasa. Tapi kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, maka ketika mau masuk, seketika itu pula ilmu untuk puasa harus dipelajari. Karena apa? Karena ketika itu sudah mendekati waktu kewajiban yang harus dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau misalkan sudah wajib zakat, dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan, maka ya harus dia mempelajari apa saja yang harus dizakati, berapa kadarnya, dan berapa yang harus dikeluarkan, apa saja syaratnya, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga kalau misalkan dia orang yang memiliki usaha, bermuamalah, ya, maka dia harus belajar juga masalah mana muamalah yang boleh dilakukan, mana muamalah yang nggak boleh dilakukan, mana jual beli yang diperbolehkan, bagaimana kaidah-kaidah Islam dalam mengatur jual beli. Ya. Kenapa? Karena itu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah halal dan haram di hartanya. Sedangkan dia sudah bekerja. Seperti itu, Ustaz. Jadi nggak semuanya ilmu ya. Jadi nggak semuanya ilmu agama itu wajib. Jadi yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berhubungan antara kewajiban dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang lain misalkan
seperti ilmu usul fikih untuk beristimbat hukum, atau ilmu usul tafsir, usul hadis, mustalah hadis, maka ini termasuk fardu kifayah. Dalam artian dalam satu komunitas, dalam satu lingkup, satu kampung misalkan, paling enggak ada orang yang mempelajari itu. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan kepada yang lain. Gitu, Ustaz. Adapun ilmu sunnah adalah ilmu-ilmu selain itu yang tidak berhubungan dengan kemaksiatan dan memberikan maslahat umum. Seperti kedokteran, memberikan maslahat umum. Seperti mungkin perteknikan gitu kan, untuk servis apa gitu ya. Itu kan orang lain membutuhkan, jadi maslahatnya umum. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Danang tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Demikian ya. Jadi tadi ada 3 ilmunya. Fardu ain, wajib bagi setiap individu. Lalu yang kedua fardu kifayah, kalau sudah ada yang belajarinya maka gugur dari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sunnah. Sunnah seperti belajar kedokteran dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian Ustadz, nah ini adalah masalah yang sering dihadapi ketika pemuda-pemudi, remaja-remaji itu ingin belajar agama. Mereka itu biasanya merasa kalau nanti saya belajar agama itu kesannya kayak jadi kaku, nggak bisa bergaul. Taunya komunitasnya ya itu aja, nggak bisa bergaul dengan yang lain. Nah, bagaimana sih solusi kita atau menjelaskan kepada para pemuda-pemudi ini bahwasanya ngaji itu tidak seperti demikian? Nah, ini juga menjadi satu hal yang riskan ya, ketika seorang itu dituntut atau diperintahkan Rasulullah untuk mengaji. Tujuannya kan supaya bisa mengamalkan agama dengan benar, tujuannya juga supaya bisa mendakwakan agama, supaya mengajak orang lain kepada kebaikan. Di sisi lain kadang ada output yang diberikan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ketika selesai ngaji itu mungkin ada, kita sebut oknum, yang malah tidak mencerminkan bagaimana akhlak seorang muslim, tidak mencerminkan bagaimana akidah seorang muslim, tidak mencerminkan bagaimana sikap yang baik terhadap sesama muslim dan manusia. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, masalah realitas beberapa kaum pemuda yang ketika ngaji ini jadi sulit bergaul atau apa. Kita katakan memang ketika kita sudah ngaji itu kita akan tahu banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, kan gitu. Jadi kalau misalkan ya kita ini ya, dulu kan waktu masih unyu-unyu gitu ya, kan kita sudah main semaunya, kita makan semaunya, kita ngomong semaunya kan gitu. Ya. Tapi ketika kita sudah mulai ngaji, ya istilahnya sudah mulai hijrah kan gitu, yang kekinian sudah mulai ngaji, sudah mulai hijrah, akhirnya kita tahu oh ini ternyata nggak boleh, oh ini ternyata nggak boleh gitu. Memang nggak mau kita kadang ketika dalam pergaulan akan mentok di beberapa sisi. Kita nongkrong sama teman misalkan, kemudian ada teman yang ngajak misalkan, ayo ada ajakan sholat misalkan, tapi temennya nggak mau ngajak sholat, malah ngajak main. Ayo main aja loh, ini sholat dulu. Dia nggak mau. Nah, di situ akan mentok. Kita ngutamakan mana nih? Kita sholat dulu atau kita udahlah ikut main-main aja, sholatnya dikodok gitu. Dikodok gara-gara kopi misalkan gitu, akan mentok di situ. Jadi kita katakan kalau memang kakunya atau nggak bisa bergaulnya itu karena sesuatu yang mentok tadi itu, jadi dimana dia harus berhadapan dengan dua pilihan yang tidak bisa digabungkan. Kalau dia ikut ngopi misalkan, nanti waktu sholat keluar, sudah lewat waktu sholat ya, mendahulukan ngopi, akhirnya waktu sholatnya lewat misalkan. Ya taruhlah ngopi misalkan asar misalkan jam 3 ya, kemudian dia ngopi jam 3 ya, sampai mungkin mau maghrib, ternyata temannya mau ngajak ke jogging track misalkan. Pindah tempat gitu ya, pindah tempat, kan di sana jelas ngopi lagi gitu loh. Kan di sana ketika berangkat ke sana, akhirnya ya waktu sholat terlewat, akhirnya sudah masuk waktu maghrib, dia belum sholat asar. Nah itu nggak bisa kita
kita mengkompromikan, nggak bisa, harus mentok di situ. Nah, maka kalau hal seperti ini, ya kita katakan ini bukan termasuk ranah yang kaku, tapi ini memang mengamalkan agama. Ya, sebagai seorang muslim kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas hak yang lainnya. Ya, bahkan hak pertemanan pun kalau itu misalkan menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus tegas. Ya, kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya teman Kristen, kita Natalan kemudian diundang, "Yuk kita ke rumahku." Kenapa? Ya, saya mau Natalan, mau bancaan Natal. Miladnya Yesus Kristus misalkan. Ya, mungkin itu untuk saudara-saudara kita yang Kristen, itu adalah ibadah mereka, ya monggo silahkan dilakukan. Tapi kita untuk yang Islam, itu adalah ibadah orang lain. Kita punya aturan dalam masalah ibadah, tidak boleh dicampur adukan. Maka kita ketika itu ya, oh mohon maaf kalau saya untuk masalah peribadatan seperti ini saya nggak bisa. Ya, harus tegas masalah agama ini. Tapi kalau mau menolong, mau membantu, ya bantu ngajarin, misalkan dia nggak bisa untuk soal-soal persiapan ujian, misalkan dia nggak bisa, kita bantu. Kita menjadi orang terdepan. Misalkan kita orangnya nggak punya uang, pengen jajan, kita kasih uang. Meskipun dia Kristen, meskipun dia agamanya lain, kita nggak masalah. Selama itu dalam koridor kemanusiaan, seorang muslim harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan sama manusia. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah, maka memang kita mentok di situ. Kita nggak bisa maju lagi. Kita harus mohon maaf kepada teman kita atau saudara kita. Nah, tapi kalau ranahnya itu adalah sesuatu yang masih bisa dikompromikan, masih bisa ya diluaskan, maka janganlah kita terlalu terlalu kaku seperti itu. Atau mungkin sudah kelihatan ada itikat baik dari teman tersebut yang ingin berubah, tapi mungkin dia masih belum sempurna untuk berubah. Ya misalkan untuk yang perempuan, misalkan ada teman baru yang dia loh kok masih pakai celana jeans gitu kan, kudungnya juga pakai kudung yang pendek, bajunya juga masih kaos, ya lengan panjang misalkan, ya. Atau mungkin kerudungnya masih kerudung biasa, ya masih belum menutup dirinya dengan benar misalkan. Ya, maka bukan berarti kita menganggap dia bukan saudara kita, menganggap dia orang lain, bukan. Itu malah harus dirangkul. Ya, harus dirangkul bagaimana supaya anak tersebut atau teman kita tersebut bisa semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita membuat batas diri antara diri kita dengan orang yang belum ngaji. Padahal dia juga sesama muslim. Gitu loh. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Insya Allah. Membuat batas antara dia dan kita. Iya, gitu. Atau mungkin juga pernah membuat batas-batas gitu ya. Batas-batas antar hati gitu. Kita harus membatasi hati kita. Iya. Hati juga harus dibatasi. Oh. Nah, so, kalau antum kan sudah menikah, Ustaz, jadi sudah terbatasi hatinya. Antum juga akan menikah, insya Allah. Kemudian Ustaz, nah ketika kita berbicara tentang ngaji di masa pandemi ini, ada alternatif lain selain daripada kita datang ke masjid, seperti kan lihat YouTube atau streaming kayak live sekarang ini ya. Live sekarang seperti ini ya. Nah, sebenarnya nih Ustadz, apakah sudah mencukupi nih kalau kita hanya melihat dari YouTube tanpa perlu datang ke masjid-masjid untuk menghadiri kajian ilmu? Ini masalah ngaji online Ustaz ya. Iya. Kalau nggak salah saya pernah nulis postingan ya, serial postingan tentang masalah ngaji online. Masya Allah. Di Masyhur Hijrah atau di akun pribadi? Akun pribadi sih. Akun pribadi. Ya. Bisa disebutkan Ustaz akunnya? Nggak usah lah Ustaz. Oh nggak usah. Jadi intinya gini Ustaz. Ngaji online dengan ngaji offline. Ngaji online dengan ngaji offline. Mana yang lebih utama? Kita harus dudukkan dulu permasalahannya, bahwasanya hukum asal ngaji itu ya datang ke tempat kajian. Hukum asal ngaji itu ya datang ke tempat kajian. Ya.
Karena kita penting sebelum berbicara sesuatu kita harus tahu hukum asalnya, kan itu dalam kaidah fikih ya, kan gitu. Supaya kita tahu nanti kalau mentok itu kembalinya kemana, kan gitu. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan para ulama ketika menyebutkan masalah kaidah usul fikih, al aslu bara'atudz dzimmah atau istishab al asl misalkan. Dalam artian kalau sudah mentok ya kembali ke asal. Kita nggak tahu ya kembali ke asal gitu. Maka sebagaimana saya sebutkan tadi bahwasanya ngaji online, ngaji offline itu adalah hukum asal. Dalam artian kalau orang pengen ngaji ya harus datang ke tempat kajian, baik itu masjid, rumah, musola, langgar, surau dan lain sebagainya, atau pondok pesantren. Maka kalau tidak ada yang menghalangi kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu ini, maka jangan kita meninggalkan majelis ilmu itu. Karena online, ngaji online ini hanya sebagai solusi ketika ngaji offline itu tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Jadi kalau kita ngaji offline tidak bisa maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memberikan kita kemudahan berupa teknologi yang luar biasa sehingga kita bisa mengaji secara online. Jadi ya tetap yang utama adalah ngaji secara offline, datang langsung ke kajian karena di situ ada fadilah-fadilah yang banyak. Kalau misalkan dalam hadis-hadis disebutkan ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum dan seterusnya. Ya tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah Allah. Ya disebutkan di situ berkumpul dalam rumah Allah, kemudian disebutkan fadilahnya. Ya hafadzumul malaikah, diberikan naungan oleh malaikat, diberikan siraman rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafadzul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut-nyebut orang yang dalam majelis itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilah-fadilah keutamaan seperti ini tidak bisa kita dapatkan ketika online. Gimana kita bisa mendapatkan fadilah ini sedangkan kita di rumah dan ustadznya di masjid? Kita nggak berkumpul. Sedangkan dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita di rumah, kadang sambil buka chat lainnya gitu kan. Kita nggak bisa dapat fadilah-fadilah seperti itu. Mungkin untuk maklumat, untuk pengetahuan, ya, untuk ilmunya kita dapat, tapi berkahnya, berkah majelis, berkah bermuajahah, berkah berkumpul dengan orang soleh, berkah dekat dengan para ulama, ini tidak bisa kita dapatkan. Jadi tetap kembali ke hukum asal adalah ngaji ya ngaji datang ke tempatnya. Kalau tidak bisa secara optimal, baru kita beralih ke online, kayak gitu tadi. Insya Allah. Tetap ya ngajinya harus. Iya. Kalau bisa online saja, jangan offline. Tapi kalau sudah mentok gitu ya, ya ngaji online, ngaji offline, ternyata nikah duluan misalkan. Akhirnya pindah online ya. Nah, waduh. Ala kulli hal, selama kita menginginkan kebaikan, insya Allah tidak menutup pintu kebaikannya. Gitu. Yang berpengalaman ya, Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau seandainya pun kita memilih ngaji online, bisakah kita mohon diberikan tips dan tip bagaimana cara memilih kajian online yang bagus, bagaimana yang tepat, juga cara mengatur waktunya mungkin bagaimana? Baik. Kalau misalkan memang kita sudah dalam kondisi yang mengharuskan kita untuk ngaji online, ngaji offline tidak bisa optimal lagi, tidak bisa maksimal karena banyak kesibukan, banyak urusan, ya, maka mau nggak mau alternatifnya adalah ngaji online. Nah, saya sendiri sudah mengalami ya masa-masa ngaji offline dan online itu. Saya sudah ngaji online itu mungkin sejak berapa tahun yang lalu? Masya Allah. Sejak mungkin hampir 5 tahun yang lalu itu. Sejak 5 tahun yang lalu sudah mulai online itu kuliahnya, belajarnya dan ngajinya. Sudah veteran berarti Ustaz ya? Enggak veteran juga gitu ya. Dan selama itu saya melihat ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi saya pribadi tentunya ketika belajar online itu. Memang nggak bisa seperti belajar offline ketika kita di pondok tersistem dengan bagus, waktu terjadwal, materi tersusun dan sebagainya. Makanya ketika ngaji offline, ketika ngaji online itu ada dua jenis ngaji online.
ada yang ngaji online itu memang sudah tersusun dan rapi, ya. Sistemnya bagus, manajemennya bagus, jadi memang seperti mahat online. Mahat online itu memang kita sudah disistem oleh sistem itu. Dan ada juga ngajinya itu kita yang bentuk sendiri. Baik, contoh untuk ngaji yang kita dibentuk orang lain, kita harus mengikuti peraturan orang lain. Itu adalah ketika kita mulai masuk ikut mahat online, kuliah online, daurah online. Maka itu mau nggak mau kita harus mengikuti aturan sana. Kita harus mengikuti aturan sana. Materinya apa, jamnya jam berapa, ustadznya siapa, pertanyaannya apa, kapan kita harus mengumpulkan soal, itu kan harus tertata. Ada juga yang ngaji kita ngatur sendiri. Misalkan kita punya kebutuhan untuk belajar akidah. Kita punya kebutuhan untuk belajar akidah. Baik. Kita lihat-lihat daurah akidah masih belum ada. Mau nggak mau kita harus mensistem diri kita supaya mempelajari akidah ini bisa sampai tuntas dari satu kitab. Gitu. Maka salah satu caranya kita bisa lihat video para ustadz-ustadz kita di YouTube atau rekaman mereka, rekaman suara, baik suara atau rekaman suara atau rekaman video. Ya, misalkan kajian kitab apa? Misalkan kitab Al-Ushul Tsalatsah atau misalkan kitab Kitab Tauhid atau misalkan kitab akidah yang lainnya. Ya, kitab akidah yang lainnya. Akidah Imam Muzani, akidah Imam Ibnu Zubair dan lain sebagainya. Nah, maka di situ kita harus menata diri kita sendiri. Kita harus beli kitabnya sendiri, kita download sendiri, kita cari sendiri, kita nentukan jadwal ngajinya kapan, itu kita sendiri yang jadwal. Nggak ada soal, dan nggak dimintai soal, nggak dimintai jawaban gitu ya. Jadi kita dituntut untuk mandiri ketika itu. Baik. Maka ngaji online, kalau misalkan ada yang sistemnya bukan sistem mandiri, dalam artian sudah ada sistemnya, misalkan ada mahat online, misalkan ada daurah online, maka lebih utama yang itu. Lebih utama kita ikut yang itu. Kenapa? Karena di situ ketika ada sistem yang mengatur diri kita, ya, itu membuat kita terasa ada tanggungan gitu. Ada tanggungan. Oh ya, hari ini saya belum mengerjakan soal, nanti ditagih sama ustadznya. Jadi ada tanggungan. Sama kayak di kampus. Ya. Kemarin dikasih tugas sama dosennya, habis itu datang, aduh belum ngerjain, wah itu kayak seperti merasa, ya. Iya, wabalaqatil qulubul hanajir. Hati sudah sampai kayak di sini. Waduh gimana yang nyesek gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada juga, misalkan mahat online nggak ada, daurah online nggak ada, agak sulit, ya kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Tapi sekali lagi mandiri ini cukup sulit untuk dilaksanakan, dipraktekkan. Kenapa? Karena kembali tadi, karena sistemnya yang membuat kita sendiri, yang menjalankan sistem adalah kita sendiri, sehingga rasa semangat dan rasa untuk mengikuti aturan sendiri itu kurang. Akhirnya banyak kendor. Nanti aja, besok aja, ya habis ini. Jadi ada banyak alasan, ya. Ada banyak alasan, ya. Karena manusia itu sangat mudah beralasan kepada diri sendiri, tapi sulit untuk beralasan pada orang lain itu. Nih perkataan hikmah siapa, Ustaz? Nggak tahu, Ustaz. Ya itu kesimpulannya itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Berarti kita kalau ada yang terstruktur kajian mahat online lebih pilih itu ya. Walaupun berbayar, Ustaz. Walaupun berbayar. Ya. Berbayar. Kata Imam Syafi'i, syarat ilmu ada 6, diantaranya wabul ghotun. Ya, bondo gitu. Guru SMP dulu ada namanya Pak Fulan, itu pernah sering ngomong gini, Jerbasuki mau bio gitu. Kepingin pinter bondo gitu katanya. Jadi kepingin pinter itu aja yang gratisan terus gitu loh. Tapi kalau ada yang gratis ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi ya memang, ya masa kita ngeluarkan uang untuk les bahasa Inggris, untuk masuk ruang guru, itu kita nggak sungkan dengan kantong kita sendiri. Kita sudah keluar berapapun oke.
Tapi untuk masalah agama, untuk masalah akhirat, untuk keselamatan di akhirat dan di dunia itu kita masih hitung-hitungan. Tapi untuk masalah keselamatan di dunia kita nggak ada hitungan. Kan ini kan pola pikir bagi seorang muslim itu yang salah. Nggak gitu Ustaz ya. Kalau mereka biasanya beralasan kan kalau ilmu agama pekerjaannya ke depannya kurang jelas Ustaz. Tapi kan kalau yang ilmu ini kita kan investasi ke depannya kan bisa jadi guru, bisa jadi apa bisa itu kan. Balik modal iya, gitu. Mungkin begitu Ustaz. Ya mungkin kalau alasannya seperti itu ya memang benar. Kita belajar agama memang bukan tidak untuk mencari keuntungan dunia. Kalau ada orang ditanya, sampean sholat oleh duit piro? Nggak ada orang yang mau menjawab, ya aku sholat oleh duit 200.000. Tahu siapa yang kayak guys gitu. Kita belajar agama itu memang nggak ada embel-embel dunia sama sekali. Jangan harapkan ketika kita sudah mantap misalkan mondok, misalnya antum mondok gitu ya, antum mondok, antum ini ngaji jadi ustadz, duit akeh. Jangan harapkan seperti itu. Itu malah Rasulullah mengatakan, ya barang siapa yang mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang harusnya dicari untuk mengharap ridha Allah, ternyata dia mencari ilmu itu untuk mencari dunia, maka kata Rasulullah SAW, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan dapat bau surga. Makanya ya memang untuk ilmu agama ya memang kita nggak ada embel-embel akhirat, ya nggak ada embel-embel akhirat, tapi balasannya itu di surga. Ya. Kalau mungkin untuk untuk ilmu dunia tadi itu bisa kita balik modalnya di dunia gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu akhirat kita nggak bisa balik modal di dunia. Kita balik modalnya di akhirat. Kalau ikhlas, ya. Kalau ikhlas nih niatnya. Makanya kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza khalusat niyatuhu. Belajar ilmu agama itu tidak bisa menandingi apapun dengan syarat jika niatnya ikhlas, tidak mengharapkan dunia. Kayak gitu. Insyaallah. Jadi ya jangan harap jadi ustadz terus uangnya banyak gitu ya. Kan jadi ustadz terus nanti buka umroh, nah nanti kan dari situ banyak. Ya mungkin bisa gitu ya, tapi itu kan sambian saja gitu ya. Jadi kalau untuk yang mau nikah dengan Ustaz Reza ini nanti jangan harap ya. Jangan harap ekspektasi yang di luar itu ya. Kayak gitu sih. Yang di poster jangan saya aja, Ustaz. Yang lain banyak Ustaz. Ya, soalnya belajar ilmu agama kan antum gitu. Kan teman-teman kan belajar ilmu dunia, memang mereka sudah cari itu gitu loh. Nah, kemudian Ustaz, kalau seandainya pun kita sudah memilih antara mandiri ataupun nanti yang ikut program seperti Mahat Online, kira-kira ketika kita belajar dengan cara online itu adabnya apa saja sih Ustaz? Nah, adab. Kalau berbicara masalah adab sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari adab majelis offline. Nggak jauh-jauh dari adab kita belajar langsung di majelis atau di masjid atau di tempat secara langsung. Jadi ya sebagaimana ditulis oleh para ulama dalam menulis adab-adab thalabul ilmi, adab-adab belajar, dan itu banyak sekali ya. Bisa mungkin teman-teman yang menonton acara ini juga nanti bisa belajar, bisa membaca kitab-kitab, diantaranya kitab Adabul Alim untuk Alim ya, Imam Az-Zarnuji yang sudah masyhur itu, atau mungkin bisa baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, ya, Adabul Alim. Kemudian juga bisa baca kitabnya Ibnu Jama'ah, Tadhkiratus Sami'. Bisa juga baca kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang adab-adab belajar. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh dalam praktek masalah adab. Jadi kalau misalkan dalam majelis offline disebutkan, kalau dalam majelis ilmu hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu memiliki mazahir hasanah ya, penampilan yang bagus, kita memakai pakaian yang bagus, kita memakai dalam artian bagus itu layak disandang bagi seorang yang belajar agama gitu ya. Kemudian kita duduk dengan memperhatikan, benar-benar memperhatikan. Kemudian kita tidak bermain-main sendiri ketika syekh menyampaikan, ketika guru menyampaikan,
Nah itu adabnya juga tidak jauh-jauh dari itu ya. Misalkan kalau kita majelis online, kita pasang HP di sini misalkan, ya kita pakai, kalau laki-laki ya pakai baju koko, pakai sarung, pakai songkok, ya taruh di depannya HP-nya, kemudian dia diam membawa catatan. Nah itu juga termasuk bawa catatan, nyatet kayak gitu. Atau kalau dia punya kitab, pakai kitabnya. Jadi jangan sampai dia hanya jiping, ngaji kuping gitu. Ngaji kuping. Nah, kemudian juga termasuk adabnya juga itu tadi tidak teralihkan dengan hal lain. Nah ini yang menjadi problem juga seringnya itu, ketika kita ngaji online itu mudah teralihkan dengan hal lain. Kalau misalkan data nggak dimatikan, itu sangat-sangat rawan untuk dipengaruhi hal lain. Data nggak dimatikan, kita live YouTube, kita streaming YouTube, ada chat masuk WA, kan ada notifnya itu di atasnya. Akhirnya mungkin yang notif dari chat yang nggak, misalkan dari grup mungkin nggak akan kita ini, tapi ada chat dari orang yang penting misalkan, akhirnya mau nggak mau kita penasaran apa sih chatnya, akhirnya kita buka ya gitu. Atau mungkin chat Telegram, atau ada notif Instagram, ada orang yang komen kan, maksudnya kan gitu. Akhirnya kita teralihkan. Makanya termasuk adabnya juga, mungkin ini adab tambahan ya, yang khusus di majelis online. Ketika majelis online kalau bisa, kalau misalkan itu nggak live, kita download dulu. Ketika kita hidupkan, kita matikan data. Itu lebih aman ya. Itu lebih aman supaya tidak ada tadi gangguan-gangguan di layar HP. Gangguan di layar HP sangat rawan. Kemudian juga kalau misalkan itu majelis online, ada tambahan lagi, misalkan cari tempat yang benar-benar kondusif ya. Misalkan cari tempat yang agak sepi ya. Misalkan kalau kita sudah berkeluarga, misalkan kita cari tempat yang agak sepi, misalkan supaya anak kita nggak ramai, sehingga kita tercampur antara suara gurunya sama suara anaknya, itu tercampur, akhirnya nggak masuk ilmunya. Kita cari tempatnya, misalkan pindah di kamar, atau kita cari ruang sendiri, atau di masjid misalkan, kita cari tempat seperti itu. Nah itu diantara adab-adab dalam majelis online kayak gitu. Secara umum nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kemudian Ustadz, nah ini mungkin sebagai pertanyaan dari beberapa remaji kaum muslimah. Nah, lebih baik manakah antara ngikut ngaji online atau ngaji offline? Kan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya yang lebih baik bagi wanita itu sholat di rumahnya. Nah mungkin kalau bagi mereka kan kalau keluar pengajian atau yang sebagainya itu, apalagi kalau mereka sendirian begitu, tidak ditemani mahram gitu. Nah mungkin bagi mereka dengan adanya ngaji online ini kan lebih memudahkan, lebih bisa menjaga gitu. Tapi sebenarnya itu lebih utama tetap datang ke majelis ataukah mendengarkan dari rumah secara online? Kaidah umumnya untuk masalah wanita, karena wanita itu bagi kaum muslimin adalah seperti permata-permata yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka bagi wanita, semakin dia tersembunyi itu semakin afdal. Wanita itu semakin dia tersembunyi itu semakin afdal. Semakin sedikit yang mengenalnya dan semakin sedikit yang mengetahuinya itu semakin afdal. Dalam artian laki-laki ya, bukan kalau sama muslimah nggak masalah. Tapi kalau laki-laki ajnabi, laki-laki lain, ya, semakin sedikit laki-laki lain yang mengenalnya, semakin sedikit laki-laki lain yang mengetahuinya itu semakin afdal. Yang melihatnya itu semakin afdal. Kenapa? Karena memang muslimah itu sangat-sangat dijaga dalam Islam. Mereka adalah permata, mereka adalah suatu hal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja bisa dilihat orang lain. Kalau misalkan kita punya suatu yang barang berharga mahal, mungkin tinggalan dari orang tua kita, permata yang luar biasa mahal, harganya sudah begitu fantastis. Pasti kita akan simpan itu di dalam suatu wadah yang memang sangat-sangat safety. Kemudian kita simpan lagi di mungkin berangkas, kita simpan lagi di tempat memang benar-benar kita simpan. Seperti itulah wanita bagi kaum muslimin. Kaum muslimin sangat menjaga wanita. Maka kita katakan kalau hari ini ada majelis-majelis offline, ya mana yang lebih utama? Ya, kita lihat dulu. Kita nggak bisa kebiauya pada sini. Kita nggak bisa menghukumi secara umum.
ada kondisi di mana mungkin rumah wanitanya dekat sama masjid. Jalan pun mungkin 1 menit 2 menit sudah sampai masjid. Akhirnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang nggak ada yang memperhatikan. Ya di situ ya dia afdol datang ke masjid. Ya. Atau mungkin dia sudah ada yang mendampingi kan gitu. Oh, udah mendampingi. Waduh. Ada yang gonceng gitu. Oh. Ya, ada yang gonceng. Itu kan ketertarikan orang lain ajnabi itu kan orang lain, laki-laki orang lain itu kan akan berarti menurun, Jat. Oh gitu. Iya. Udah putus asa ya, Ustaz ya. Tingkat penasarannya menurun, Jat. Sudah putus asa. Sudah punya orang. Ya. Maka ya silahkan saja datang ke majelis offline. Dan itu dalam beberapa kondisi lebih afdol. Karena mungkin di online-nya tidak ditemukan. Misalkan tema-tema yang penting untuk dirinya atau kajian-kajian kitab yang penting untuk dirinya. Ya. Maka di situ offline lebih afdol. Tapi kalau misalkan bisa untuk mencari yang online dan untuk pergi yang ke offline itu butuh jarak, tidak ada yang menemani, kemudian sangat-sangat dikhawatirkan akan bertemu dengan laki-laki ajnabi, apalagi di situ kita sering mendengar ada gangguan di jalan, misalkan ada pelecehan atau apa seperti itu, maka afdol itu sangat afdol di rumah. Sebaiknya di rumah kita ngaji online. Ya. Tapi memang itu tadi, karena ngaji online ini kadang itu atau seringkali yang membuat sistem itu kita sendiri. Akhirnya kita tidak bisa begitu mematuhi gitu ya. Kadang kita sambil rebahan, sambil apa. Kita akhirnya butuh booster, butuh penyemangat gimana supaya semangat belajar datang lagi. Ya, mau nggak mau semangat itu muncul ya ketika kita datang ke majelis offline. Jadi langsung hadir ke hadapan ustadz. Itu untuk menyemangati diri kita. Gitu. Jadi kalau untuk muslimah ya jawabannya ya tidak bisa kita hukum rata. Kadang yang offline bisa lebih utama, kadang yang online lebih utama. Tergantung kebutuhan masing-masing dan kondisinya. Kayak gitu. Masyaallah. Barakallah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Danang tadi ya. Masya Allah. Jadi semakin menjadi jelas ya, kalau ngaji online itu pilihan kedua ya begitu. Alhamdulillah sekarang di masa pandemi sudah mulai PPKM sudah mulai nurun kan? Ya sudah setengah pandemi lah. Sudah setengah pandemi. Sudah mulai tatap muka juga. Bukan satu pandemi, setengah pandemi. Setengah pandemi sudah mulai tatap muka. Jadi sudah mulai bisa offline. Oke. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Jadi di sini masnya yang menanyakan begini. Apa yang kita lakukan ketika kita pernah membuat salah kepada orang lain? Nah, namun kita itu merasa lupa atau takut untuk minta maaf. Nah, bagaimana Ustadz solusinya ini Ustadz? Ini berarti di luar tema gitu Ustadz ya? Masya Allah. Gimana Ustadz pertanyaannya tadi? Apa yang kita lakukan ketika kita pernah berbuat salah kepada orang lain? Berbuat salah kepada orang lain. Nah, kemudian kita itu ingin meminta maaf, tapi kita itu merasa takut. Nah, mungkin orangnya kereng gitu. Mungkin utang lupa bayar utang. Ngemplang duit orang gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, tapi ini di luar tema berarti saja tentang masalah permintaan maaf. Karena permintaan maaf ini erat hubungannya dengan kesalahan. Maka kita harus bagi kesalahan menjadi dua. Ada kesalahan itu yang dia haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kesalahan itu adalah haknya manusia. Ada kesalahan yang dimana kita mendolimi hak Allah. Ya misalkan kita nggak sholat itu mendolimi hak Allah. Kita misalkan nggak puasa kita mendolimi hak Allah. Kita tidak zakat itu mendolimi hak Allah. Ya meskipun zakat setelah itu diberikan pada orang, tapi yang mengeluarkan zakat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita mendolimi haknya manusia. Jadi langsung berhubungan dengan manusia. Misalkan tadi contohnya ngemplang duit orang nggak balik gitu loh. Pinjem kabur gitu ya. Maka dalam permintaan maaf, kalau itu adalah berhubungan dengan haknya Allah saja, maka kita diperintahkan untuk taubat dan istighfar. Cukup taubat dan istighfar.
Ya. Nah, jadi kita nggak dituntut untuk yang lainnya, kita hanya dituntut untuk taubat dan juga istighfar. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia, maka kita ditambahi taubat, istighfar plus minta keridhaan dari manusia yang kita zalimi. Bagaimana kalau kita takut? Ya itu konsekuensi kita. Kita berani berbuat salah itu nggak takut. Begitu juga ketika minta maaf kita juga harus nggak takut. Ya. Lebih baik takut sekarang daripada nanti takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang menghakimi Allah itu sudah tidak ada kezaliman sama sekali, benar-benar adil. Ya. Ya. Maka mumpung kita masih di dunia, kita selesaikan hak manusia. Ya, jangan sampai ada hak manusia yang kita ambil, kita rampas. Kalau misalkan karena takut, kita katakan ketakutan kita terhadap manusia itu tidak sebesar ketakutan kita terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di dunia berbuat zalim, kemudian kita nggak minta maaf karena takut. Nanti di akhirat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih menakutkan beratus-ratus dan beribu kali lipat daripada ketakutan kita terhadap manusia. Mungkin manusia itu apa sih, paling banter yang gepuk sih ya paling. Kalau sudah pembunuhan atau apa kan sudah masuk kriminal gitu ya. Jadi nggak bakal berani, orang kan mikir dua kali gitu loh. Kalau mungkin omongan, nah mungkin omongan ya, nyelekit misalkan ya nyelekit gitu ya. Ya itu kan cuma omongan manusia saja ya. Ya sudah biarkan, yang penting kita sudah menyelesaikan hak kita dengan sama manusia. Jadi nggak perlu takut ya, karena ketakutan kita terhadap azab Allah itu lebih besar daripada ketakutan kita kepada manusia. Allah taala alam itu. Oke. Kemudian untuk para admin bagaimana? Apakah ada pertanyaan masuk lagi atau cuma satu aja? Oh ya, terima kasih kepada Mas Rehan selaku produser ya. Ternyata setelah kita cek kembali masih belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, ngomong-ngomong sekarang materinya kan ini materi untuk didengarkan sambil tiduran gitu ya. Jadi nggak terlalu menyita otak gitu. Jadi memang nyantai. Orang tanya apa kalau materinya nyantai, itu nyantai. Kita juga bahasnya nyantai. Memang kita ini acara nyantai gitu ya. Tapi nyantainya seorang muslim itu tetap ada ilmunya gitu. Nah, tapi nanti kalau sambil tiduran nggak beradab. Nggak beradab. Ya anggap aja ini cangkruan gitu. Oh, cangkruan. Jadi meskipun dia tiduran pun beradab. Baik. Iya. Tapi sekarang jam berapa Kak Ustadz ini? Iya, jam 8.29 ya. 8.29, Masya Allah. Karena kita tadi juga rencana memang 1 jam ya. Dan sudah insya Allah pembahasannya juga sudah tuntas, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan kembali. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah seperti inilah pembahasan kali ini, yaitu bahwasanya ngaji online itu merupakan pilihan kedua. Kemudian kalaupun seandainya mau ngaji online, ada adab-adab yang harus dipenuhi. Lalu untuk muslimah, jika seandainya rumahnya dekat atau dia merasa aman dari fitnah, maka tetap mengikuti kajian offline, langsung menghadiri di masjid. Tapi kalau seandainya dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, semisal kejahatan, kriminal dan sebagainya, maka lebih baik dia mengaji online saja melewati HP di internet. Mungkin demikian dari kita pada episode kedua ini. Terima kasih kepada penonton, pemirsa sekalian, juga Mas dan Mbak-mbak sekalian ya yang ikut mendengarkan acara pada hari ini. Juga kepada narasumber kita, Ustadz Danang, Masya Allah, yang sudah menikah dan punya anak 1 ya Ustadz ya. Siapa Ustadz namanya? Haris, Masya Allah. Ustadz Danang atau kita juga panggil Abu Haris ya. Bapaknya Haris. Ya. Bapaknya Haris selaku founder dari Mojokerto Hijrah. Juga untuk antum juga Ustadz hostnya yang belum menikah. Terima kasih kepada Ustadz Danang sudah ikut hadir dan mudah-mudahan episode berikutnya beliau bisa tetap menemani kita. Dan Ana sebagai host Ahmad Reza mengundurkan diri, juga kepada mewakili kru-kru lain termasuk kru dari Mojokerto Hijrah, juga kru dari Al Ansor TV, izin undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.